setelah melakukan tindakan seperti ini, apa yang dirasakan sama IS? Menyesal, Pak. Menyesal ya? Menyesal. RS? Menyesal. Jadi bisa teman-teman tahu bahwa dendam itu nggak baik, ya. Dendam nggak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak baik. Karena pastinya ini akan berhadapan dan akan berkonsekuensi dengan hukum yang berlaku. Teka-teki pengeroyokan hingga berujung kematian terhadap bocah 14 tahun di Cangkuang berhasil diungkap Satreskrim Polresta Bandung. 3 orang tersangka berhasil diamankan polisi. 3 orang pelaku itu berinisial IS, RS, dan S. Kejadian ini terjadi di akhir bulan Desember 2021 lalu. Sebelum melancarkan aksinya, para pelaku sempat menenggak minuman keras. Para pelaku melakukan aksi kekerasan itu terpengaruh minuman keras. Dari hasil pemeriksaan, saat melintas di Jalan Raya Banjaran Soreang, pelaku melihat 2 orang, salah satunya korban diduga merupakan orang yang pernah menganiaya salah satu pelaku. Namun saat salah satu pelaku ingin melakukan penganiayaan, ditahan oleh salah satu pelaku dan mengajak menegak minuman keras terlebih dahulu. Usai menegak minuman keras, pelaku kembali melintas di jalan itu dan kembali bertemu dengan korban. Pada saat itu, pelaku berinisial IS yang membawa senjata tajam berjenis golok langsung melakukan aksi penganiayaan tersebut terhadap korban hingga meninggal dunia. Sekedar informasi, 3 pelaku ini ditangkap tanggal 8 Januari 2022 di tempat persembunyiannya masih di wilayah Kabupaten Bandung. Pada hari ini, Polresta Bandung kita akan melaksanakan kegiatan press conference untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada masyarakat terkait dengan kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kejadian pada tanggal 28 Desember 2021, tepatnya pukul 04 pagi, jam 4 pagi. TKP-nya di Kecamatan Soreang, ya, di Kecamatan Soreang. Kemudian dari 28 Desember itu kita melakukan kegiatan penyelidikan. Dari olah TKP diketahui berdasarkan hasil visum bahwa korban itu kehilangan nyawanya akibat kekerasan benda tajam di belakang leher. Oleh karenanya kita lakukan penyelidikan dengan serangkaian kegiatan tindakan yang diambil oleh teman-teman reserse kriminal. Kita mendapatkan informasi, kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapatkan informasi bahwa pelaku-pelakunya ada dan bisa kita amankan pada tanggal 8 Januari 2022. Dan motifnya, setelah mendapatkan keterangan daripada para tersangka, didapat bahwa pada pukul 04 pagi tersebut tersangka sedang melintas di jalan pertigaan Cangkuang, Kecamatan Soreang, melihat ada 2 anak muda yang menurut penilaian, menurut pemikiran si tersangka, yang bersangkutan kedua orang tersebut adalah orang yang pernah menganiaya temannya, inisial P. Nah, pada saat ketiga ini ingin melakukan penganiayaan terhadap yang bersangkutan, ada saran dari temannya, tidak usah, kita minum-minum saja dulu. Akhirnya tetap berangkat ke tempat minum minuman keras. Setelah selesai minum minuman keras, kembali pulang, melewati lagi jalan yang tadi dilalui, di mana melihat 2 anak tersebut masih ada di TKP. Karena dilihat masih ada, maka satu yang namanya IS, inisial IS ini, karena yang bersangkutan membawa senjata tajam, maka meminta kedua temannya untuk singgah, dan kedua temannya mengiyakan, sehingga mendatangi tempat kejadian perkara, menghampiri si korban tanpa bicara sepatah kata pun, langsung ditebas oleh inisial IS tersebut. Kedua temannya, yang satu bertugas untuk melakukan pengawasan, yang satu lagi melakukan standby di kendaraan sewaktu-waktu kabur
mereka siap kabur. Nah, itu motif daripada yang bersangkutan, dan ternyata kedua hari kemudian setelah muncul di berita, ketiga tersangka ini baru tahu bahwa mereka salah sasaran. Namun nyawa sudah menghilang dan harus berkonsekuensi dengan hukum. Ya. Nah, ancaman akibat perbuatan tersebut yang bersangkutan dijerat dengan pasal 80 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan ataukan pasal 170 dan atau lagi pasal 351 ayat 3 mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pak Karolus ditangkap di mana nih para pelakunya? Di seputaran Kabupaten Bandung. Mereka nggak ngumpet atau gimana? Kenapa? Nggak ngumpet, lari? Mereka kabur. Mereka kabur. Geng motor bukan, Pak? Ketiganya bukan merupakan geng motor dan bukan residivis. Berarti sudah direncanakan ya untuk mencari yang menganiaya itu, Pak Kapolres? Tidak. Jadi bukan direncanakan mencari, namun kembali saya sampaikan pada saat yang bersangkutan mau beli minuman keras, melihat ada dua anak muda. Di situ adalah TKP pada saat temannya dianiaya. Dipikirnya temannya dianiaya oleh kedua orang ini, tapi ternyata salah. Yang tengah, yang inisial RS, ini, yang inisial S, ya, yang inisial R usia 22 ya, yang ini 18 ya. Terus setelah melakukan tindakan seperti ini, apa yang dirasakan sama IS? Menyesal, Pak. Menyesal ya? Menyesal. RS? Menyesal. Jadi bisa teman-teman tahu bahwa dendam itu nggak baik, ya. Dendam nggak baik dan melakukan perbuatan melawan hukum juga tidak baik. Karena pastinya ini akan berhadapan dan akan berkonsekuensi dengan hukum yang berlaku. Oke, Atas perbuatannya, para pelaku diancam hukuman hingga 20 tahun penjara.